gregetnya atau daya gigitnya. Tapi saya berpendapat lain, bahwa bagaimanapun, meskipun topik atau tema kebahagiaan ini sudah seringkali dibicarakan, tetapi tidak pernah kehilangan kekuatan atau maknanya dalam kehidupan kita. Kita ada di Januari tahun 2022, dan sebenarnya ketika kita mengakhiri tahun, kita berdoa, lalu kita kemudian mengawali tahun dengan berusaha menetapkan target, apa yang kita kejar, apa yang ingin kita capai, tentunya kebahagiaan. Ketika Anda belajar, ketika Anda bekerja, membangun relasi, bahkan beribadah kepada Tuhan, apa yang Anda kejar? Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak pernah kehilangan kekuatan dan kuasanya dalam kehidupan kita, sekalipun kita mungkin menganggap itu sebagai hal yang terlalu biasa untuk dipercakapkan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang dalam keadaan-keadaan hidup yang sudah sangat tidak mudah mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan ini, menganggap bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang cuma omong kosong belaka. Tapi hari ini, saudara-saudara, bersama dengan Pria Misteri, kita akan membahas tema hidup yang bahagia. Anda yang ada dan menyaksikan tayangan ini, kebahagiaan hidup Anda ukur dari apa? Bisa saja orang mengatakan, saya punya planning, saya punya rencana, dan ketika rencana itu tercapai, saya akan merasakan kebahagiaan. Ada orang lain mengatakan mungkin bahwa saya tengah menghadapi masalah, dan masalah itu sekian lama mengganggu saya. Kalau saja masalah itu selesai, maka saya percaya bahwa saya akan bahagia. Saya menginginkan sebuah rumah yang megah. Saya menginginkan jabatan yang mumpuni. Saya menginginkan usaha saya berhasil. Saya menginginkan untuk kembali sehat. Semua itu syarat-syarat untuk bahagia. Memaknai kebahagiaan, makna kebahagiaan, arti kebahagiaan akan mengarahkan kita untuk mencari kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Saudara-saudara, memaknai kebahagiaan adalah hal yang penting. Ketika kita memaknai kebahagiaan dari sudut pandang yang salah, maka kita mengejar dengan cara yang salah, maka kebahagiaan itu bukannya kita raih, tetapi semakin jauh dari kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai kebahagiaan secara benar? Dan bagaimana kita memperoleh kebahagiaan itu? Acuannya bagi orang percaya tidak ada yang lain, adalah Alkitab. Kita akan melihat bagaimana Alkitab berbicara tentang kebahagiaan atau hidup yang bahagia. Berbicara tentang kebahagiaan ketika acuannya Alkitab, saya mengajak kita untuk melihat dalam Matius 5, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Ucapan Bahagia. Ada beberapa hal yang nanti kita bahas tentang bagaimana hidup bahagia. Yang pertama adalah kebahagiaan menurut khotbah di bukit. Pertama-tama adalah hidup yang mengandalkan kekuatan Allah. Hidup yang mengandalkan kekuatan Allah adalah sumber kebahagiaan. Dalam ayat ketiga dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Dalam pemahaman ayat ini, hendak dikatakan kepada kita, orang yang miskin di hadapan Allah berarti orang yang ada di hadapan Allah apa adanya. Dan Allah yang menjadi kekuatan dan kuasa dalam hidupnya. Jadi dia ada di hadapan Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, satu-satunya tempat dia bersandar. Kekuatan dan kuasa yang diandalkan dalam
kehidupan ini. Bagaimana Anda menguji bahwa Anda adalah pribadi yang hidup mengandalkan Allah? Nah, ini seperti dalam perkataan Tuhan Yesus atau perumpamaan Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar, bahwa kita harus menempel pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Kita tidak akan berbuah bila kita tidak menempel pada pokok anggur itu. Nah, jadi hidup yang mengandalkan Tuhan bisa dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan, kita selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Secara sederhana, ukurlah kehidupan Anda sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan dengan menanyakan, apakah segala sesuatu dalam hidup ini saya melakukannya dengan terlebih dahulu mendoakannya atau menyerahkannya kepada Tuhan. Rencana-rencana kecil maupun besar semuanya didoakan. Itu merupakan gambaran daripada pribadi yang mengandalkan Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan merupakan sumber kebahagiaan pertama-tama karena kita mengetahui bahwa kita tiap saat akan mengambil keputusan dalam hidup ini. Dan keputusan-keputusan hidup yang kita ambil bisa saja merupakan kehendak kita dan bukan merupakan kehendak Tuhan. Dan ketika keputusan hidup itu kita ambil menjauhkan kita daripada Tuhan, membawa kita ada di dalam dosa, maka kehidupan kita ada dalam kehancuran, ada dalam penderitaan, ada dalam berbagai macam hal yang menghilangkan kebahagiaan kita. Nah, kebahagiaan kemudian bisa kita peroleh dengan datang pada Tuhan, menyerahkan diri dan seluruh hidup kembali kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan mampu untuk membangun kembali hidup kita. Tuhan dapat untuk memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang baru, bahkan ketika kita dengan sikap dan tindakan kita telah menghancurkan kehidupan kita. Anda bisa saja mengatakan bahwa saya sadar sungguh bahwa keadaan hidup saya yang tidak bahagia ini karena kesalahan saya yang salah. Bagaimana memperbaikinya? Saya ingin bahagia. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan dapat untuk membalui kehidupan Anda. Tuhan mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu Anda lakukan dalam hal memperbaiki hidup Anda yang telah rusak. Yang kedua, hidup mengandalkan Tuhan mendatangkan kebahagiaan sebab kita mengetahui sungguh bahwa meskipun kita mampu, kita kuat, kita memiliki sumber daya yang mungkin di atas rata-rata dari orang lain, tetapi hidup ini sangat berat. Terkadang kekuatan kita yang paling hebat, yang paling katakanlah secara manusia, bisa berhadapan dengan realitas hidup yang sering kali membuat kita merasa betapa kecilnya kita di hadapan masalah yang begitu besar. Betapa tidak mampunya saya ketika berhadapan dengan persoalan ini. Betapa saya menyadari bahwa saya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk keluar mengatasi persoalan itu. Bagaimana dalam keadaan itu? Dalam keadaan itu, ketika kehidupan Anda adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan, maka Anda dijamin bisa tetap bahagia. Kenapa? Kita mengatakan begini, berbahagia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, kata Mazmur. Dia akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, itu mengartikan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, keadaan hidup boleh saja berubah. Boleh saja saat ini sangat tidak berpihak pada Anda. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, Anda meyakini cara Tuhan, jalan Tuhan
akan menjadi cara Anda menjalani hidup ini, jalan Anda untuk menuju kebaikan-kebaikan Tuhan yang membawa Anda pada kebahagiaan. Kemurahan hati terus terang merupakan sebuah sikap yang langka pada saat ini. Seringkali orang Kristen lebih banyak menekankan tentang kesalehan hidup. Sama seperti dalam sebuah ilustrasi, seorang ibu dia rajin ke gereja tiap hari Minggu atau ada dalam pelayanan-pelayanan, misalnya ibadah-ibadah lain di luar ibadah Minggu, dia pergi beribadah, tetapi dalam perjalanan ke gedung gereja tempat dia beribadah, dia menyaksikan ada orang yang miskin, yang butuh pertolongan, ada anak gelandangan yang di jalanan tanpa ada yang memperhatikan, dan berbagai kejadian-kejadian yang lain yang sebenarnya bisa saja dia melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Tetapi dia selalu mengabaikannya dengan mengatakan, saya tidak perlu melakukan hal itu untuk menolong mereka karena saya mesti ke gereja. Tiap saat ya begitu. Sampai suatu saat ketika dia sampai ke gereja, ada sebuah tulisan yang kemudian mengatakan, aku sedang pergi jalan-jalan. Nah, saudara-saudara, mau dikatakan dari cerita ini bahwa sebenarnya Tuhan mengharapkan kita tidak hanya datang beribadah kepadanya, datang ke gereja untuk berdoa, membaca firman dan merenungkan firman di situ, atau bersekutu. Tuhan senang akan hal itu, tetapi Tuhan lebih senang ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Percuma apabila kita saleh datang ke gereja, datang untuk berdoa, merenungkan firman, tetapi kita kemudian tidak mempraktekkan atau tidak melakukan apa yang kita dengarkan sebagai sebuah kebenaran daripada firman Tuhan dengan bermurah hati atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, bermurah hati berarti kita tidak hanya hidup berpusat pada diri kita sendiri, tetapi kita hidup dengan memperhatikan kebutuhan orang lain. Kata murah hati dalam Alkitab ditemukan dalam bahasa Yunani, yaitu elemon, memiliki 3 arti. Yang pertama, simpati. Nah, simpati ini kesediaan untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang lain. Jadi murah hati itu pertama kita bisa maknakan sebagai simpati. Simpati, kesediaan untuk menanggung kesusahan dan kesedihan orang lain. Ketika orang lain misalnya tengah berduka, kita datang dan kita hadir, kita tengah menanggung kesedihan orang itu. Mungkin kita tidak melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita hadir, kita duduk di sampingnya, maka kita tengah berbela rasa atau turut merasakan kehilangan yang dialami oleh orang yang kita kunjungi. Lalu kemudian yang kedua, sesudah simpati, empati. Nah, empati ini adalah kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kesediaan untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Menempatkan diri kita masuk pada diri orang lain. Artinya di sini adalah kita memahami, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ikut merasakan kenapa sampai dia bertindak seperti itu. Apa yang menjadi latar belakang pemikirannya sehingga dia melakukan hal-hal seperti ini. Kita tidak menghakimi, tapi kita berusaha memahami mengapa orang itu bertindak seperti itu. Pada saat ini, apa yang dia rasakan? Jadi kita menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi 1 simpati, 2 empati, yang ketiga pengampunan. Pengampunan masuk dalam kemurahan hati. Pengampunan adalah kesediaan untuk mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan. Mengampuni orang lain melakukan kesalahan dan berusaha menjalin sebuah relasi yang baru atau memperbaiki relasi yang ada. Mengampuni. Nah, ini merupakan hal yang penting. Kenapa ini merupakan hal yang penting? Karena 3 hal tadi semakin langka. Saya tadi mengatakan seringkali orang Kristen lebih menekankan pada kesalehan dalam kehidupan ini. Padahal hal ini adalah hal yang penting yang menentukan kebahagiaan kita. Kenapa dikatakan makin langka? Simpati. Sekarang makin langka orang yang bisa menunjukkan simpatinya kepada orang lain. Banyak orang mati rasa, tak peduli dengan penderitaan orang lain, tertawa
karena penderitaan orang lain, bahkan bisa saja dengan kejam menambah penderitaan orang lain. Waduh. Jadi sudah sangat langka menumbuhkan simpati dalam kehidupan pada saat ini. Empati. Orang lebih banyak dan lebih gampang mencela orang lain, membalas caci maki di media sosial. Ketika tersinggung, membuat status yang menyatakan atau mengutarakan perasaan tanpa beretika, bahasa-bahasa yang tidak sopan. Ketika orang mengalami persoalan-persoalan tertentu, kita tidak menghibur atau menguatkan, kita malah mencerca, menghina, dan mencela. Kita tidak berusaha mengamahani. Empati makin kurang pada saat ini. Demikian juga pengampunan. Saat ini sangat sulit untuk ketika kita mengatakan maaf untuk sebuah kesalahan, lalu kemudian orang mengatakan, ya sudah saya memaafkan. Tidak ada. Saya memaafkan tetapi saya melanjutkan perkara ini di pengadilan. Misalnya begitu. Saya sudah memaafkan tetapi saya tidak mengampuni, saya akan membawanya ke polisi. Anda melakukan saya seperti itu, saya akan membalas Anda. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pengampunan semakin sulit untuk ada dan didapatkan. Lalu, kalau semua itu yang terjadi dalam kehidupan Anda atau saya, di manakah kebahagiaan itu kita temukan? Sebab itu, kata kunci untuk menemukan kebahagiaan dalam sikap yang kedua adalah bermurah hati dengan tidak hanya memikirkan diri saya, tetapi juga memikirkan orang lain. Saudara-saudara, kita mengakhiri perjumpaan bersama dengan istri dalam acara Wajah Allah. Kita telah membahas tema hidup yang bahagia edisi pertama. Harapan kami dari istri, kita akan berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudari pada minggu depan. Kamu dapat, kamu bisa, Tuhan memberkati. Shalom.